berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Sahabat pendengar, tentunya hasil terbaik dalam bisnis dimulai dari cara mengelola bisnis tersebut. Tentukan tujuan terbaik dengan cara yang terbaik. Nah, tema kita untuk pagi hari ini dalam program komunikasi bisnis, tata kelola perusahaan mencapai tujuan-tujuan baik melalui cara-cara baik. Yang juga tidak hanya Anda dengarkan dan lihat di LPPL Suara Sidoarjo, Anda juga bisa simak di RGR Tulungagung FM 90,1 dan Praja Angkasa Trenggalek FM 88,9. Anda juga bisa bergabung untuk bertanya, share pengalaman bisnis Anda atau mungkin kondisi usaha Anda, boleh. Nanti bisa dengan narasumber yang sudah expert, di antaranya ada Pak Roniha Mustamu, Direktur Keuangan Consulting, dan beberapa partisipan yang lain yang juga sudah join lewat Zoom. Dan sepertinya saya mendapat sinyal belum tergabung dengan Pak Roni. Ini mungkin lagi ada sedikit kesibukan ya. Tapi di partisipan sudah ada beberapa nama yang sudah tidak asing lagi. Ada Pak Rodolfo Balmater atau yang akrab kita sapa dengan Pak Rudi. Kemudian juga ada Bu Julia, ada Pak Amos Alexander. Ini sepanjang yang saya tahu baru join nih ya Pak Amos ini ya. Selamat pagi untuk sahabat-sahabat yang sudah join lewat Zoom. Bu Julia, Pak Rudi, Pak Amos juga. Apa kabar? Selamat pagi Pak Panji. Sehat ya Pak? Salam sehat. Masih oke Pak di Jakarta Selatan. Jaksel, selalu mendung, hujan. mendung. Baik. Saya kali Jakarta Betul. Selatan Pak. Sidoarjo juga kondisinya sama ini. Kalau tadi malam kemarin sore ya malah sempat hujan mulai dari jam 3 sampai jam 9 malam. Tapi syukur tidak sampai banjir begitu ya. Karena kita sudah masuk di musim hujan sepertinya. Baik, sebelum nanti ke Pak Rudi dan juga ada beberapa narasumber yang lain, saya ingin sapa Pak Amos. Pak Amos, selamat pagi Pak Amos. Selamat pagi Mas Panji. Iya, ini mohon maaf kalau saya keliru saya dikoreksi ya Pak. Ini baru join pertama kali nih di sini ya Pak. Dua kali Mas. Oh 2 kali, waduh ini berarti Alhamdulillah. saya perlu banyak. Karena kemarin ada urusan keluarga di Jakarta jadi nggak sempat join. Oke, sukses ini. Ya. Salam sehat juga untuk Anda Salam Pak sehat Amos. juga, Pak. Bu Julia Ya, juga Pak. selamat pagi Bu. Bu Julia kelihatannya keep silent nih kelihatannya. Baik, mungkin ada hal yang lain yang sedang dikerjakan ini Bu Julia. Baik, sebelum ke Pak Roni karena saya belum dapat sambungan via Zoom dengan Pak Roni, saya coba ke Pak Amos. Pak Amos, mungkin bisa diingatkan kembali bisnis apa yang ditekuni sekarang ini Pak Amos? Saya basically-nya itu konsultan HR, Mas. Konsultan? HRD Oh, system. HRD, Jadi Human Resources. assessment, big assessment, KPI, job desk. Cuma saya pernah utarakan waktu pertemuan pertama dulu. Oh iya, Karena saya ingat ya, betul-betul. daftar, iya. Terus 2018 saya coba buka sekolah bahasa Jepang khusus tuners yang mau berangkat ke Jepang. Cuma per November 2019 pemerintah Jepang tidak menerima lagi karena pandemi. Ya sekarang saya bisnis di platform digital. Iya. Jadi ya seperti itu saat ini mensiasati kondisi Mas Panji. Betul, bagaimanapun juga kita harus pintar-pintar cari ceruk atau peluang usaha begitu ya Pak Amos ya. Iya. Iya. Saya mau nyapa Pak Rodolfo dulu pagi, Pak Rudi. Selamat pagi Pak Amos. Salam kenal. Iya. Nah ini Selamat terkait pagi. dengan tema kita untuk pagi hari ini sambil nanti Pak Roni ada peluang untuk join. Tata kelola perusahaan, mungkin nanti Pak Amos juga bisa komen. Saya ke Pak Rudi terlebih dahulu. Tata kelola perusahaan mencapai tujuan baik melalui cara-cara yang baik. Kita tahu Pak Rudi juga kalau dunia mengelola apa istilahnya itu perusahaan atau juga sebagai konsultan ini kan jam terbangnya cukup tinggi begitu Pak ya. Bisa di-share ilmu tentang tata kelola perusahaan ini Pak Rudi, monggo. Terima kasih Pak Panji dan selamat pagi dengan para pendengar dan hadirin. Pertama-tama terima kasih banyak
dengan kesempatan ini. Sebenarnya Pak Panji, pada saat ini sekarang saya adalah independen komisaris TBK perusahaan dan juga komisaris audit committee dari beberapa perusahaan. So, dalam topik untuk hari ini yang tata kelola perusahaan, sebenarnya ini dihimbau oleh OJK Authority supaya semua perusahaan yang sudah menjadi TBK mereka harus mentaati, memenuhi syarat-syarat mengenai sistem tata kelola perusahaan. Tapi apa artinya tata sistem tata kelola perusahaan? Pertama-tama ini semacam satu sistem atau proses bagaimana perusahaan organisasi bisa mencapai tujuan. Jadi seperti yang kita ketahui dari Bank Dunia, memang mereka menghimbau juga semua perusahaan yang mendapat namanya dana dari Bank Dunia melalui sister company namanya International Finance Corporation, mereka harus melaksanakan sistem tata kelola perusahaan. Nah, apa sebenarnya komponen-komponen dari sistem tata kelola perusahaan? Pertama-tama, sistem tata kelola perusahaan itu harus memiliki elemen yang namanya responsibility atau tanggung jawab. Berarti kalau kita melihat organisasi swasta di Indonesia seperti TBK, ada dua yang mengelola perusahaan, itu namanya Dewan Direksi dan Dewan Komisaris. Dan dua-dua ini harus bertanggung jawab terhadap para pemegang saham. Yang melaksanakan sehari-hari perusahaan adalah Dewan Direksi. Tapi yang mengawasi, memonitor, menasehatin Dewan Direksi adalah Dewan Komisaris. So dua-dua ini yang bertanggung jawab terhadap para pemegang saham, bagaimana mereka melindungi dan mengelola perusahaan. So ini konsep yang pertama yang harus kita ketahui mengenai sistem tata kelola perusahaan. Tanggung jawab, responsibility. Kedua, itu harus ada namanya transparansi dan accountability. Berarti semua perusahaan yang masuk di bursa efek itu harus ada monitoring mengenai prestasi dari segi keuangan, dari segi marketing, itu harus dimonitor oleh Dewan Direksi per bulan dan mereka harus mengajukan laporan keuangan ke publik setiap kuartal. Itu namanya transparansi dan accountability. Nah, bagaimana meningkatkan responsibility dan accountability? Biasanya Dewan Komisaris harus menghimbau bahwa Dewan Direksi harus menyusun target atau budget. Seperti sekarang bulan Desember, semua TBK ini sudah merumuskan budget tahun 2021. So, itu harus dilaksanakan. So, jadi elemen ketiga itu harus ada namanya control system. So, ada 3 elemen yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan sistem tata kelola perusahaan. Pertama, responsibility. Kedua, transparency dan accountability. Ketiga, mengenai control environment. Jadi harus ada check and balance. Artinya, setelah sederhana, orang yang pegang uang dalam perusahaan tidak boleh mempunyai akses dalam pembukuan. Jadi orang pembukuan dan orang kas itu harus terpisah. Itu yang dihimbau oleh sistem tata kelola perusahaan. Tiga-tiga ini harus. Kenapa itu dilaksanakan dan kenapa ini dihimbau oleh OJK? Sebab ada minority pemegang saham. Banyak orang yang beli saham-saham itu harus dilindungi yang minority pemegang saham ini. Kalau perusahaan melaksanakan sistem tata kelola yang baik. Begitu yang penjelasan saya, Pak Panji. Apa artinya mengenai sistem tata kelola perusahaan? Baik. Begitu, Pak Panji. Jadi ada 3 elemen yang tadi Anda sampaikan, Pak Rudi, responsibility, transparansi, dan juga control system, begitu ya? Yes, sir. Itu yang Yes, harus minimal dimiliki oleh perusahaan untuk
menjadikan perusahaan itu terkelola dengan baik. Saya coba ke Pak Amos. Pak Amos, kalau di perusahaan, Anda kan juga sebagai konsultan Human Resources Development begitu ya, SDM lah istilahnya di sana. Kita tahu bahwasanya ada aturan-aturan misalnya Undang-Undang Ketenagakerjaan, kemudian perusahaan tertentu itu juga menerapkan ISO dan sebagainya. Nah, dalam kondisi di tengah pandemi COVID-19, otomatis tata kelola perusahaan itu kan harus bisa mengadaptasi dengan kondisi yang real sekarang ini ya. Apakah memang perlu disiapkan terlebih dahulu dengan kondisi-kondisi yang bisa dikatakan unpredictable seperti ini? Atau memaintain pengelolaan yang sudah ada ini Pak Amos? Terima kasih Pak Panji, Pak Rudi, pagi Pak Romi, Tony. Pandemi ini di luar ekspektasi kita ya Mas Panji ya. Semua nggak nyangka seperti ini kondisinya. Yang pasti saya kebetulan masih pegang 2 perusahaan, mereka melakukan efisiensi Mas Panji. Yang satu efisiensi dalam artian merumahkan beberapa banyak karyawannya. Yang satu lagi melakukan efisiensi pengurangan pembayaran gaji Mas. Jadi mau nggak mau daripada semuanya pada nganggur. Tapi untuk mempersiapkan memang selanjutnya ke depan kita harus mempersiapkan itu yang saya juga tidak memprediksi pandemi seperti ini akan terjadi. Jadi kita jalani aja sambil kita tata lebih baik, kita perkuat ke dalam untuk perusahaan-perusahaan agar lebih siap untuk menghadapi ke depannya. Mungkin sementara gitu sih Mas Panji ya. Baik. Ya, terima kasih Pak Amos sudah berbagi share atau berbagi tentang diskusi kita untuk pagi hari ini tentang tata kelola perusahaan. Saya ke Pak Roni, selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera Pak Roni. Selamat pagi Mas Panji, salam sehat sejahtera, salam buat semua teman, Pak Rudi, Pak Amos. Dan Terima kasih. Bu Julia. Bu Julia juga saya lihat. Iya, baik. Terkait dengan tema kita untuk pagi hari ini Pak Roni, tata kelola perusahaan mencapai tujuan-tujuan baik melalui cara-cara baik. Monggo penjelasannya Pak Roni. Ya, terima kasih Mas Panji. Ini muncul memang karena lagi in kalau kita bilang tata kelola perusahaan. Dan kebetulan hari-hari ini sedang terjadi beberapa OTT KPK yang semua melibatkan sektor swasta, begitu. Nah, kalau kita bicara dengan negara ini ya, semua persoalan yang terkait korupsi itu tidak lepas dari peran sektor swasta. Bahkan ada satu school of thought, satu mazhab yang mengatakan bahwa korupsi itu justru akarnya dari sektor swasta. Kalau sektor swastanya dirapikan, korupsi tidak akan terjadi. Gampangnya yang iming-imingi korupsi itu adalah sektor swasta. Nah, karenanya sektor swasta ditata. Sejak sekian tahun yang lalu, lebih dari 10 tahun lalu, atau tepatnya setelah reformasi ya, krisis itu menguat kembali pemikiran tentang tata kelola perusahaan yang baik. Saya ingat persis, dulu saya pertama kali itu justru diajari oleh Pak Rudi Balmater ini, tata kelola itu begini. Ketika kami di Surabaya, Sidoarjo, di Jawa Timur inilah masih terlalu sedikit orang yang memahami tentang sistem tata kelola perusahaan. Pak Rudi datang dari Jakarta cerita begitu. Kalian semua harus mempelajari ini karena ini masa depan. Kalau tidak Indonesia bisa rontok sektor industrinya, sektor bisnisnya, maaf. Nah, kenapa begitu Pak Panji, Mas Panji dan sahabat Suara Sidoarjo dimanapun Anda berada? Ketika perusahaan mau baik, itu dia harus bisa mencapai tujuan-tujuan yang baik itu dengan cara-cara yang baik pula. Nah, cara-cara yang baik ini tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Karena itu menyangkut pilihan. Orang tertentu menganggap ini bahasa Jawanya ngerepoti. Bikin repot aja. Kenapa? Karena ada yang namanya sistem tata kelola. Nomor 1 adalah bagaimana kita bisa memberikan
sesuatu yang sangat transparan. Nah, sesuatu yang sangat transparan itu terutama yang terkait dengan proses bisnis. Transparan dalam segala hal. Nah, di Indonesia ini kita transparannya itu ada segmennya. Boleh transparan di sektor pemasarannya, boleh transparan di sektor tertentu, tapi begitu laporan keuangan mulai banyak nyanyian. Jadi sektor keuangan itu adalah sektor yang paling sulit untuk menjadi transparan. Kalau kita transparan, maka tidak ada beban. Gampangnya begini, kalau semua terbuka, maka kita tidak perlu mengingat-ingat di mana kita pernah bohong. Jadi jalannya enak begitu. Jadi kita harus terbuka, transparan. Kalau ada masalah misalnya, katakanlah dalam proses bisnis, ada sesuatu yang menyebabkan kita tidak bisa perform, ya kita disclose, kita ungkap. Ada pengungkapan atau penyingkapan. Kemarin pada hari ini ada gempa bumi sehingga proses kami mungkin tidak sesempurna yang biasanya begitu. Hal yang seperti ini menyangkut etika, transparansi. Yang kedua adalah akuntabilitas. Akuntabilitas itu artinya bisa dipertanggungjawabkan. Apa yang kita sampaikan itu benar, bisa dipertanggungjawabkan, bukan tipu-tipu, nggak bohong-bohong. Nah, di dalam keuangan itu menjadi rumit kalau kita proses bisnisnya tidak benar. Satu contoh misalnya, bagaimana caranya kita memasukkan satu anggaran yang digunakan untuk nyogok, bagian dari korupsi, untuk gratifikasi. Itu sulit kan masuknya. Nah, sehingga kita kemudian bisa menambahkan kosmetik di dalam laporan keuangan, sehingga akuntabilitasnya jadi rendah, sulit dipertanggungjawabkan. Ada item-item yang kelihatannya keren, tapi enggak. Ada satu dugaan penyalahgunaan dana korupsi di salah satu BUMD milik sebuah kabupaten begitu. Suatu saat minggu lalu ada teman jurnalis yang mengirimkan laporan keuangannya. Dilihatnya ini dari mana? Saya lihat kalau perusahaan seperti ini justru lagi bagus nih. Ini masalahnya seperti apa? Kredit macet. Nah, itu berarti kan persoalannya pada kemacetan itu apa yang menyebabkan macet sampai sedemikian besar. Bagaimana dia waktu itu melakukan approval? Apakah SOP-nya dijalankan dengan baik? Apakah dilakukan due diligence dan sebagainya? Nah, hal yang seperti ini, Mas Panji, sahabat Suara Sidoarjo, itu terkait dengan akuntabilitas. Nah, yang ketiga, itu adalah responsibilitas, artinya tanggung jawab. Kalau ada masalah, saya tanggung jawab. Seperti kemarin ya, ada satu menteri, begitu timnya ketangkep, terus dia dicari, dia langsung datang. Nah, bagi saya, itu adalah salah satu contoh. Dia datang menyerahkan diri ke KPK, itu bentuk tanggung jawab. Gitu. Bahwa dia nanti di sana memang betul korupsi, atau dia hanya ketipu sehingga terjebak seakan-akan korupsi, itu nanti urusannya sistem hukum kita. Antara penyidik, jaksa, dan hakim. Tetapi bahwa dia datang. Berikutnya lagi adalah ketika misalnya kita melakukan operasi perusahaan, terus ada limbah, dan limbahnya itu kita buang begitu saja, itu bentuk tidak tanggung jawab. Nah, tapi kalau kita bertanggung jawab, limbahnya harus diolah. Misalnya kalau limbah cair, ya supaya yang keluar itu betul-betul air, bukan lagi masih ada campuran oli dan sebagainya yang merusak lingkungan. Demikian juga asap. Asap itu kan ada sistem filter, ditangkap dulu polutan-polutannya, sehingga yang keluar itu adalah yang relatif environmental friendly lah, yang tidak merusak lingkungan. Apalagi yang padat. Banyak sekali. Di Sidoarjo aja banyak sekali itu masalah-masalah yang terkait dengan lingkungan. Bagaimana sebuah kawasan pergudangan kok tiba-tiba warga sekitarnya memberikan keluhan, itu mengeluh tentang adanya pencemaran. Kalau gudang kan bukan tempat untuk
melakukan operasi produksi gitu. Tapi kenapa kok berarti ada limbah? Dua pilihannya, dilakukan proses produksi di sana menghasilkan limbah, atau wilayah itu digunakan untuk menumpuk limbah, dan itu sangat berbahaya. Kalau kawasan pergudangan mestinya nggak mungkin ada keluhan atas limbah. Nah, ini responsibility, tanggung jawab. Nah, yang keempat adalah independensi. Semua pimpinan perusahaan, manajer, director itu harusnya mengambil keputusan-keputusan semata-mata demi kebaikan dan masa depan perusahaan. Tapi di Indonesia ini agak sulit. Kenapa? Karena owner punya kepentingan dan itu dititipkan. Kadang-kadang perusahaan itu rusak hanya karena niat ownernya, atau diniati oleh ownernya untuk rusak. Nah, ini yang sesuatu yang menarik, bisa jadi kajian. Nanti Pak Rudi Balmater mungkin banyak cerita. Saya lihat bergabung juga Pak Pitra Widiadi, itu beliau luar biasa itu bermain dengan isu-isu yang kita bahas hari ini, korupsi maupun kenakalan dalam pembuangan limbah. Nah, yang terakhir itu kalau dalam bahasa Inggris fairness. Kalau dalam bahasa Indonesia kesetaraan dan kewajaran. Itu artinya apa? Jangan sampai dalam proses bisnis kita pengambilan keputusan merugikan pihak-pihak yang minoritas. Misalnya karena Anda pegang saham 51%, itu kalau voting kan pasti menang. Nah, yang 49 pasti kalah. Nah, itu kan nggak boleh asal-asalan. Pasti kita ngomong supaya mereka juga memahami. Jangankan yang 49%. Katakanlah orang hanya punya 3%, 5% pun, mereka kan peduli pada perusahaan ini. Jadi, jangan asal begitu ya. Jadi, kesetaraan, perlindungan juga kepada yang pemegang saham minoritas gitu. Kesetaraan dan kewajaran dalam pengambilan keputusan. Nah, tarif atau tarik ini Mas Panji dan sahabat Suara Sidoarjo, kalau kita lakukan dengan baik, kita implementasikan, itu perusahaan biasanya akan bisa menjalani masa-masa katakanlah krisis seperti ini dengan sangat baik. Kenapa? Karena mereka sudah rapi, persoalan-persoalannya berkurang, termasuk tanggung jawab kepada pegawai misalnya. Itu mereka bisa jalani dengan baik. Kira-kira itu Mas Panji untuk mengantar kita. Baik. Ya, Pak Rudi. Ada Pak Rudi, Pak Pitra itu canggih sekali. Baik, nanti ada peluang untuk ngobrol kembali dengan Pak Rudi dan juga Pak Pitra. Kita jeda dulu ya Pak Roni, dan juga untuk sahabat pendengar pemirsa di mana saja Anda berada, baik di Sidoarjo, di Trenggalek maupun juga di Tulungagung, serta yang juga memantau kami lewat video streaming di channel YouTube Suara Sidoarjo Live. Kita masih bersama dengan program komunikasi bisnis dengan narasumber Roni Hamustamu dari Direktur Keuangan Consulting. Tema kita adalah tata kelola perusahaan. Kami akan kembali sesudah beberapa pesan berikut ini. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Saya warga Jatim, Piu dari Padi Ribon, memakai masker. Memakai masker melindungi kita dari risiko penularan COVID-19 hingga 75%. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Jatim tangguh. Dan ternyata cinta. Waduh, alon-alon Cak. Aku kok nabrak-nabrak. Sorry, arep ngabari, ngurus dokumen kependudukan dan pencatatan sipil tambah gampang. Temen ta, ojo mbojo. Asli. Semua produk layanan yang dikeluarkan oleh Dispenduk Capil Sidoarjo sudah ada tanda tangan elektronik dan bisa dicek keabsahannya dengan scan barcode. Ada fasilitas jemput bola disabilitas program DILAN, Difabel, ODGJ atau lansia. Jadi untuk lansia atau difabel bisa mengajukan perekaman EKTP ke Dispenduk Capil Sidoarjo melalui kelurahan, desa atau kecamatan. Untuk perekaman KTP elektronik, cetak KK, KTPL dan surat keterangan pindah bisa langsung dilakukan di 18 kecamatan atau langsung ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sidoarjo setelah dapat nomor antrian. Untuk memperoleh KIA, cukup melampirkan fotokopi akta kelahiran, KTP dan KK untuk anak usia 5-17 tahun dan melampirkan foto warna ukuran 3x4, dan untuk anak usia 0-5 tahun tidak usah melampirkan foto dan berhak mendapatkan paket layanan akta kelahiran atau KK-nya. Kritik, aduan atau saran langsung ke helpdesk3515@gmail.com
atau ke website dispendukcapil.sidoarjokap.go.id atau bisa di Facebook Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Instagram Dispendukcapil Sidoarjo atau Twitter di Dukcapil SDA. Jangan lupa tulis identitas Anda dengan lengkap. Iyo tibanya gak ruwet. Gampang kan? Ya wis, mulai yo. Lo kok diusir? Ape umbah-umbah. Helm tak umbah. Sahabat, listrik sangat bermanfaat untuk kita, juga berbahaya apabila kita lalai. Apa saja yang perlu kita hindari supaya aman menggunakan listrik? Hindari bermain layang-layang dekat jaringan listrik. Hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat dengan jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter. Hindari penggunaan tusuk kontak bertumpuk. Hati-hati saat menggali tanah supaya tidak mengenai kabel listrik dalam tanah. Jangan parkir truk di dekat jaringan listrik. Periksa instalasi listrik setiap 5 tahun sekali. Jauhkan antena TV atau parabola serta papan reklame dari jaringan listrik. Dan terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Informasi ini dipersembahkan oleh PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Kabupaten Sidoarjo. Yuk, ono obat ngelu ta yuk? Ono, Cak. Sopo sing loro sih? Aku yuk, sirahku ngelu. Berobat nang puskesmas ditolak gara-gara kartu JKN Kisku gak aktif. Ono apa Cak kok ketokane sumpek ngono merengut ae. Kok iso gak aktif? Kenapa? Kene lho cerita karo awak dhewe. Soale kartu JKN Kisku ya padha gak aktif mergo telat bayar iurane. Lho, Cak, kok podo gak aktif kartu JKN Kise? Kok podo ketinggalan info iki? Padahal gampang lho carane ben aktif kartu JKN Kise. Nang pasar tuku gula pasir, nggak lali mleper jajan pukis. Bapak-bapak ojo kuatir, iki lho ono program relaksasi tunggakan iuran JKN Kis. Program apa iku yuk? Ngene lho Cak, programe iku. Alhamdulillah saiki BPJS Kesehatan iku ono program jenenge program relaksasi tunggakan iuran JKN Kis. Pean-pean iki podo bayar tunggakan 6 bulan ditambah iuran bulan iki, bari bayar langsung iso aktif, iso digawe ning puskesmas. Mari ngono, sisa tunggakane iso sampean cicil, gampang to Cak. Bener iku yu. Aku inginane mari nyoba daftar nang BPJS Kesehatan. Ngene lho syaratnya Cak, pesertane golongan pekerja bukan penerima upah sing duwe tunggakan luwih saka 6 wulan. Program relaksasi tunggakan iuran JKN Kis iki mulaine Juni sampai Desember 2020. Carane peserta wajib bayar tunggakane 6 wulan ditambah iuran wulan iki supaya status kartu JKN Kise aktif. Lah sisa tunggakane iso dilunasi kabeh utawa iso dicicil sampai Desember 2021. Peserta sing arepe melu program iki kudu daftar dhisik Cak. Iya Cak, daftare iso nggawe HP, pean download aplikasi Mobile JKN utawa langsung telepon ning BPJS Kesehatan Care Center 1500. Iki baru jenenge program solusi bersama. Nang pasar larangan tuku ketan, mlaku mlipir kecemplung kali. Rah usah kuatir ono BPJS Kesehatan. Bayar iuran ojo sampai lali. Suara Sidoarjo, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Baik, terima kasih sahabat pendengar, pemirsa yang Anda sedang menikmati, mendengarkan, menyimak program komunikasi bisnis. Tema kita untuk pagi hari ini adalah tata kelola perusahaan. Tadi memang saya diarahkan Pak Roni untuk ngobrol dengan Pak Pitra Widyadi dan juga Pak Rudi kembali ya. Tapi sebelum ke beliau-beliau ini, saya ke redaksi dulu, mohon izin karena ada beberapa pertanyaan tadi yang sudah disampaikan via SMS atau WA ke 0821 3264 109. Karin? Iya baik, di sini sudah ada 2 pertanyaan yang masuk. Yang pertama dari Aditya Fajri di Sidoarjo. Selamat pagi Pak Panji dan juga Bapak-Bapak narasumber di program Strategi Bisnis. Saya seorang mahasiswa semester genap dan baru saja minggu kemarin saya mendapatkan tugas mengenai tata kelola. Di situ ada pertanyaan tentang kunci utama tata kelola yang baik, dan ketika saya cari jawabannya di buku ada 5 cara, yaitu dengan cara transparansi, accountability, responsibility, independensi, dan fairness.
Ketika menjawab pertanyaan itu dan melihat poin kelima yaitu fairness, saya terkadang masih ragu-ragu karena jika dikaitkan dengan pandemi ini, kita tahu betul banyak sekali orang-orang yang tiba-tiba membangun bisnis baru tanpa adanya bekal ilmu bisnis, sehingga apa yang dia lakukan terbilang semena-mena. Jangankan dengan perusahaan baru, perusahaan lama pun di sebuah pekerjaan juga terkadang masih banyak sekali yang tidak fair. Yang kedua, ada satu pertanyaan lagi dari Ibu Vivin di Porong. Assalamualaikum, mohon maaf saya mau nanya, kira-kira faktor apa saja sih yang sering dijadikan ukuran risiko dalam suatu negara terkait dengan adanya kegiatan ekonomi dan juga investasi yang akan dilaksanakan di negara tersebut? Oke, terima kasih untuk Aditya Fajri dan Bu Vivin ya, dua-duanya dari Sidoarjo. Saya ke Pak Roni terlebih dahulu kalau begitu. Pak Roni, monggo tanggapannya. Ya, terima kasih Mas Panji dan sahabat Suara Sidoarjo, juga yang di Trenggalek maupun Tulungagung dan dimanapun Anda berada, karena di sini ada di berbagai kota di seluruh Indonesia. Baik, terkait dengan pertanyaan yang pertama tadi ya, kunci utama. Jadi itu bukan pertanyaan, itu sharing pengalaman saya lihat ya. Betul memang. Jadi tidak mudah. Seperti tadi saya katakan, menjalankan prinsip tata kelola perusahaan tidak mudah, terutama oleh mereka yang memang niatnya berbuat curang, atau yang tidak mau berbuat baik, atau tergoda untuk menjadi serakah, gitu. Sehingga tantangan ada di semua level itu. Tarif tadi termasuk yang disebutkan, betul itu tantangan. Asia, Indonesia apalagi sampai hari ini selalu berhadapan dengan persoalan tarif ini ketika investasi. Bu Vivi di Porong, risiko. Nanti kalau risiko bisnis itu yang jago itu adalah Pak Rudi Balmater, gitu. Beliau tahu persis. Tapi begini. Ketika kita menjalankan perusahaan, kita ini harus melakukan yang namanya trend watching. Mencermati setiap perkembangan, setiap keadaan, sehingga kita bisa membawa arah perusahaan ke tempat yang baik. Itu nomor satu. Sehingga kita tahu ada yang namanya risiko-risiko yang dihadapi di luar. Gitu. Nah, risiko itu ada macam-macam ya. Bahkan ada yang risiko akibat kegiatan operasional kita. Gitu. Ada juga yang banyak dibahas orang adalah risiko ekonomi makro yang muncul di luar. Apakah itu pergeseran perekonomian, ya, ada kebijakan ekonomi, ada juga pergeseran pasar. Ada juga yang namanya risiko hukum. Gitu. Karena kita harus taat, kalau enggak ada hal-hal tertentu yang akan kita hadapi, karena perusahaan itu juga adalah warga negara sebetulnya. Karena itu ada NPWP-nya juga perusahaan. Jadi itu semua mesti kita lihat. Biasanya kalau perusahaannya masih kecil, yang harus diperhatikan adalah kelancaran pasokan bahan baku, kelancaran hubungan dengan calon pembeli. Berikutnya adalah bagaimana orang-orang yang ada di dalam. Apakah kita bisa solid untuk menjalankan usaha ini atau muncul konflik-konflik yang tidak perlu. Kira-kira itu Bu Vivi, ada banyak ruang yang saya berikan karena saya berharap nanti Pak Rudi Balmater itu sharing terutama risiko ini, luar biasa beliau ini. Terima kasih. Baik, sebelum ke Pak Rudi, saya ke Pak Pitra dulu. Selamat pagi Pak Pit. Halo Pak Pit. Halo, selamat pagi. Iya, selamat pagi untuk Anda. Gimana kabarnya, sehat Pak? Sehat. Iya, Pak Pit, ini tadi menarik apa yang disampaikan oleh Pak Roni tadi ya, dan kita ketahui bahwasanya beberapa waktu terakhir ini kan ada 2 menteri nih yang ditangkap oleh KPK. Tapi nggak ngomong soal menterinya, tapi dari sisi lain yang terakhir ini Menteri Sosial terkait dengan paket sembako. Kita tahu paket sembako itu kan nilainya 300.000 dan perusahaan swasta menjadi supplier untuk paket sembako itu sendiri ya. Nah, apa yang disampaikan oleh Pak Roni tadi bahwasanya memang pihak swasta yang paling dominan ketika kita bicara soal korupsi, dan kalau kita kaitkan dengan paket sembako itu kan banyak memang perusahaan-perusahaan swasta yang ingin berlomba-lomba untuk bisa masuk dalam proyek ini.
Dan yang saya tahu juga Pak Pit ini juga pernah bekerja dalam proyek-proyek yang ada di KPK begitu ya. Apakah ini juga bisa menjadi sebuah bisa dikatakan ya bisnis yang harus perlu dilakukan supaya kita bisa tetap survive atau mendapatkan proyek dengan cara-cara seperti itu Pak Pit? Iya, sebetulnya kan kalau kita lihat sebagai sebuah bidding publik, lelang publik itu kan sebetulnya siapa saja boleh melakukan aplikasi ya, terlibat atau mengajukan proposal untuk mendapatkan proyek tersebut. Nah, masalahnya kan saya kira ini ada kong kali kong gitu. Sebetulnya nggak hanya di tingkat nasional, itu juga terjadi di tingkat kabupaten dan mungkin juga provinsi. Karena kalau kita lihat alokasi budget hampir semuanya dimasukkan ke dalam kegiatan COVID dan jumlahnya begitu besar. Di situ kan sebetulnya begitu banyak kesempatan untuk melakukan hal-hal yang disebut dengan moral hazard ya. Yeah. Nah, sekarang kesempatan-kesempatan publik seperti itu tentu kalau saya mengatakan tidak hanya peran dari pelaku usaha, tetapi juga masyarakat sipil pada umumnya. Misalnya organisasi-organisasi masyarakat sipil, atau saya lebih suka menyebutkan organisasi masyarakat yang terorganisir ya. Jadi misalnya mahasiswa nih. Mahasiswa itu paham nggak bahwa ada proses di situ, punya kesempatan untuk melakukan pengawasan misalnya begitu. Apakah di asosiasi pengusaha yang menyiapkan retail atau menyiapkan sembako untuk produksi bidding itu melakukan melakukan mawas diri terhadap moral hazard misalnya begitu. Yang dilihat kan hanya sekedar ekonominya, sedangkan dampak yang dilakukan seperti misalnya Mensos itu kan nggak dilihat tuh. Korupsi yang begitu besar kan berarti kematian yang begitu tinggi, atau bahkan terjadi kerusakan yang begitu tinggi. Apakah itu menjadi gambaran bahwa mereka memahami itu, atau bahkan peduli amat sih begitu ya? Kalau tadi melihatnya tata kelola, artinya kalau kita lihat tata kelola berarti sebuah tindakan publik itu harus dilibatkan atau ada keterlibatan dari pihak yang lain, misalnya pemerintah sebagai pelayan publik, pelaku usaha sebagai penyedia jasa, dan masyarakat penerima. Jadi masyarakat penerima juga harus terorganisir untuk mempertanyakan itu. Harus kritis. Bahkan ada, iya. Jadi sebetulnya peran-peran masyarakat di dalam tata kelola pemerintahan. Jadi bukan tata kelola pemerintah ya. Tata kelola pemerintahan itu bukan hanya pemerintah. Jadi kalau kemudian dari tiga pihak itu ada yang nakal ya berarti nggak good kan. Nah, jadi pemerintahnya nggak good, pelaku usahanya juga nggak good, masyarakatnya juga nggak good karena nggak care bahwa itu duit mereka begitu. Nah, jadi pada porsi seperti ini kesempatan boleh kepada siapa saja, boleh. Karena di situ kan ada bidding melalui online, tapi sekarang bidding melalui online juga ternyata bisa diakalin kan. Yeah. Nah, yang paling penting adalah benar nggak bahwa kita ini masyarakat yang beriman gitu. Beriman itu artinya bukan beragama ya. Saya lebih cenderung mengatakan beriman karena kalau beriman berarti memperhatikan sesama, begitu, memperhatikan lingkungan kita. Jadi tingkat kerusakan itu terjadi dengan merusak diri sendiri karena tata kelolanya itu tidak jalan sebetulnya. Konteksnya seperti itu. Jadi kalau balik lagi kepada kasus korupsi di perusahaan, kalau Pak Roni mengatakan itu dominan perusahaan, kalau saya mengatakan itu dominan governance. Pemerintah yang abai, pelaku bisnis yang tidak peduli, dan masyarakat yang sekedar ingin terima bantuan saja, atau bahkan orang yang tidak menerima bantuan peduli amat, aku kan nggak terima, ya udah, mereka nggak merasa punya duit di situ, padahal 132 triliun di Kemensos. Kalau di desa 171 triliun. Nah itu uang semua, ya uang semua. Uangnya siapa? Uangnya rakyat yang dikelola oleh negara. Nah perusahaan yang ingin maju
maju bidding, bagus maju bidding, tapi ya hati-hatilah. Artinya hati-hati itu jangan abai terhadap tanggung jawab sebagai publik. Saya kira itu penting. Iya, betul. Karena kalau kita dalam kondisi seperti itu godaannya luar biasa. Tergantung pada diri kita sendiri begitu ya Pak Pit ya. Ya saya kira bukan godaan ya itu ya. Apa berarti? Saya kira itu bukan godaan sih. Peluang. Itu ketidakmampuan diri untuk mengontrol bahwa orang lain itu juga penting hidup. Iya. Baik, Pak Pi, terima kasih untuk waktunya. Nanti kita akan share kembali. Saya coba ke Pak Rudi. Pak Rudi, mengenai risiko-risiko yang harus dialami oleh perusahaan ya. Kita tahu bahwasanya mungkin ada benang merahnya dari apa yang disampaikan tadi. Perusahaan swasta itu kan memang tidak semua. Kita tahu untuk ketika dalam sebuah lelang itu kan ada dalam tanda kutip yang melakukan praktek-praktek yang tidak baik begitu ya. Yang dalam hal ini supaya cepat hasil proyek itu bisa nyangkut di perusahaannya. Hal seperti ini kan bisa menjadi resiko untuk perusahaan-perusahaan tersebut, Pak Rudi ya. Ya Pak, betul Pak. Begini Pak Panji, terima kasih dengan apa yang dipaparkan oleh Pak Pitra, Pak Amos dan Profesor Roni. Sebenarnya dalam satu organisasi, siapapun yang mengelola perusahaan ini harus mengetahui dan menentukan mengenai risiko-risiko yang kita hadapi. Sebenarnya saya yang sudah cukup lama dalam bidang pengelolaan perusahaan swasta, komersial, kita sudah menentukan risiko-risiko apa yang kita harus hadapi. Pertama-tama itu namanya risiko strategi. Kalau namanya itu risk strategi. Kalau salah arah, ya pasti perusahaan ini akan mengalami problem. Kedua, ada juga teknologi risk. Itu sudah ditentukan risikonya apa, di mana, kan gitu. Seperti sekarang, perusahaan-perusahaan yang tidak embrace atau mengikuti perkembangan digital, mereka sekarang kewalahan. Sebab sales dengan social distancing harus melalui mengenai online. Ketiga, mengenai yang disebutkan tadi Profesor Roni mengenai operational risk. Bagaimana penanganan piutang? Bagaimana penanganan aset yang lain-lain? Nah, itu kan harus juga ditangani. Sama dengan namanya foreign exchange risk atau balance risk. Itu harus ada juga risiko-risiko yang kita hadapi. Jadi, kalau kita melihat neraca atau laba rugi perusahaan, setiap rekening itu harus ada risiko-risiko yang orang harus mengerti. Nah, ini tanggung jawab dari direksi. Kenapa? Direksi ini harus memahami 3 tanggung jawab. Yang pertama itu namanya prudence, berhati-hati. Nah, bagaimana direksi ini bisa melaksanakan berhati-hati? Pertama-tama, ia harus menyusun budget yang namanya operational dan capital expenditure. Dan itu harus disetujui oleh pemegang saham. Dan apapun yang terjadi, di luar dari situ harus minta lagi persetujuan. Jangan melaksanakan sepihaknya. Itu namanya prudence, berhati-hati. Kedua, direksi dihimbau untuk menjadi loyalty. Artinya loyalty apa? Kesetiaan itu artinya jangan melakukan yang meningkatkan atau pribadi. Seperti komisi untuk pembelian barang atau apa, atau ada konflik of interest. Itu namanya kesetiaan, loyalty. Dan yang ketiga, itu obedience. Memenuhi semua aturan, pajak, permit, macam-macam. Itu harus diketahui dan difahami oleh direksi. Apakah itu swasta atau pemerintah harus melihat 3 unsur itu. Namanya prudence, loyalty, dan juga mengenai obedience. Yang punya jabatan harus mengerti dan memahami. Nah, inilah tanggung jawab untuk mengurangi dan memperhatikan mengenai risiko. Setiap organisasi, setiap perusahaan itu sudah ada risiko. Oke? Nah, kita harus menentukan dan mengerti dan memahami segala-galanya. Itu yang saya mau sampaikan, Pak Panji. Terima kasih. Iya, berarti setidaknya juga harus ada alokasi dana di luar operasional sehari-hari untuk istilahnya kalau ada risiko-risiko seperti yang disampaikan Pak Rudi tadi, begitu ya, Pak Rudi ya? Ya, contingency plan. Baik. Saya ke Pak Roni. Pak Roni, terkait dengan tata kelola perusahaan dengan tema kita untuk pagi hari ini. Ada yang mau disampaikan ke sahabat pendengar, pemirsa ini?
Terima kasih Mas Panji dan sahabat Suara Sidoarjo, Trenggalek dan Tulungagung, serta teman-teman yang ada di Zoom maupun di YouTube. Gitu. Kalau kita bicara tentang bagaimana bisnis, harusnya kita waktu melakukan bisnis kan ingin punya niatan baik. Bisnis itu ingin kita kembangkan. Saya sering bertanya kepada para owner, pemilik perusahaan, Anda mengharapkan perusahaan yang Anda miliki ini sampai seberapa lama umurnya? Ada yang bilang mungkin 100 tahun atau lebih, Pak. Tapi mayoritas sebetulnya tidak tahu mau sampai seberapa lama. Dan itu wajar bisa dipahami. Kenapa? Karena motivasi orang ketika mengembangkan bisnis macam-macam. Salah satu di antaranya justru adalah karena keterpaksaan. Karena tidak ada pilihan lain selain berusaha sendiri, maka dia mengembangkan usahanya. Nah, orang-orang yang mengembangkan usahanya karena keterpaksaan, bisa saja dia menjadi sangat sukses. Misalnya saya kenal ada orang-orang tertentu yang dulu bahkan tidak bisa sekolah, karena membantu orang tuanya, terus mengembangkan bisnisnya, dan nggak masalah, itu boleh. Dan orangnya sangat berbakat, bekerja dengan sangat baik, dan sangat sukses, boleh dibilang kaya raya. Nah, orang yang seperti ini kan sebetulnya punya niat baik, tetapi bisa saja dalam menjalankan usahanya, itu tidak memahami hal-hal tertentu yang nanti berdampak. Nah, orang-orang seperti inilah yang perlu kita dampingi untuk diajak menata supaya organisasinya lebih baik, supaya perusahaannya lebih baik melalui tata kelola perusahaan. Mas Panji dan sahabat Suara Sidoarjo, dalam satu kesempatan saya memberikan materi kepada satu kelompok usaha dengan seluruh anak perusahaannya tentang tata kelola perusahaan dalam kaitan upaya pencegahan praktek korupsi. Saya kemudian menyadari dalam diskusi itu, semakin menyadari bahwa sampai hari ini masih banyak orang yang posisinya di komisaris misalnya, tetapi sebetulnya tidak tahu tentang prinsip tarif atau tarik ini. Bahkan kadang-kadang saya temukan juga ada yang tidak menyadari bahwa ada risiko hukum yang harus dihadapi oleh anggota Dewan Komisaris ketika dia tidak menjalankan tugas-tugas tertentu. Karena dipikirnya ketika perusahaan itu hancur ya hanya tanggung jawab direksi begitu. Dia juga harus bertanggung jawab. Kenapa? Karena tugasnya adalah mengawasi dan menasehati. Apakah Anda sudah mengawasi? Apakah Anda sudah menasehati? Ini semua terkait dengan prinsip tarif tadi. Nah, kita dorong. Karena apa? Karena perusahaan kadang-kadang bisa putus asa ini direksinya. Setiap bidding kalah. Apa yang dia lakukan? Ya dia akan cari bagaimana caranya menang. Kalau harus saya bayar, maka saya siapkan anggaran. Anggap saja ini anggaran marketing, kan begitu. Lama-lama bisa ketangkep bersama. Dan yang namanya korupsi itu nggak ada urusannya sama ras, nggak ada urusannya sama etnis, nggak ada urusannya sama agama, iman, nggak ada. Karena semua lengkap tuh yang ada di penjara. Mau dicari yang dari sudut pandang, mau laki mau perempuan juga ada di sana. Jadi ini Mas Panji dan sahabat Suara Sidoarjo, jangan sampai orang-orang yang baik karena terjebak dalam sistem yang menurut Pak Pitra tadi kurang baik atau tidak baik, itu dia juga jadi ikutan tidak baik. Maka saya jelas katakan, mari kita mencapai tujuan-tujuan yang baik itu dengan cara-cara yang baik pula. Sehingga enak buat semua pihak. Kalau perusahaannya baik, pegawainya pasti baik, ownernya pasti bahagia juga. Masyarakat sekitar pasti akan mendukung. Kalau sampai ada perusahaan yang didemo oleh warga sekitar, itu hampir bisa dipastikan ada masalah di dalam tata kelola. Ada yang tidak benar. Karena di situ ada yang dalam bahasa kerennya kita sebut business conduct. Bagaimana Anda menjalankan bisnis itu? Apakah memang semua sesuai atau hanya asal tempel, gitu, formalitas. Orang sekarang banyak menggunakan istilah menggugurkan tanggung jawab, gitu. Yang penting contreng dulu, gitu.
esensi isinya nggak penting, nggak dilakukan. Itu banyak sekali. Nah nanti kalau dia sudah tertangkap baru bilang khilaf. Baru bilang, oh saya tidak mengira, saya tidak tahu bahwa ini tidak boleh. Karena korupsi itu kan bukan hanya sekedar mengambil uang milik negara, tetapi menerima uang dari swasta, itu kategori korupsi juga, itu namanya gratifikasi. Gitu. Bahkan memberikan janji, karena saya bupati, saya memberikan janji, itu juga masuk kategori korupsi. Karena korupsi ada dua, ada yang secara langsung merugikan keuangan negara, dan ada yang secara tidak langsung atau tidak merugikan keuangan negara. Yang oleh Mas Pitra tadi, atau Pak Pitra tadi disebut moral hazard. Jadi moralnya udah rusak nih, karena itu jadi masalah besar. Nah, karenanya Bapak Ibu, sahabat Suara Sidoarjo semua, kalau Pak Rudi dulu mengajari saya dengan menguji dengan 4 pertanyaan yang disebut four-way test. Kalau ambil keputusan, apakah ini betul, apakah ini baik? Pertanyaan pertama adalah apakah ini betul? Apakah yang kita sampaikan itu adalah sesuatu yang betul, yang benar? Kadang-kadang yang kita sampaikan nggak benar juga. Nah, ketika nggak benar kan jadi masalah. Jadi masalah buat semua pihak. Itu yang dasar dulu gitu. Bener nggak sih ini gitu loh. Kalau nggak bener kan nggak bisa dijalanin sebetulnya. Nah, tapi kita sendiri kadang-kadang suka dengan yang tidak benar itu karena bypass. Karena bypass kok. Jadi enak gitu. Kita bisa langsung. Nggak perlu repot-repot lagi. Apakah ini kemudian baik bagi semua pihak? Nah, kalau Pak Pitra tadi kan mengatakan, ini nggak baik buat lingkungan, ya jadi jangan dipaksakan. Tidak baik buat masyarakat, jangan dipaksakan. Kalau kita paksakan, akan jadi masalah. Dan risiko-risikonya adalah risiko hukum. Nah, risiko hukum itu kan nggak enak juga, gitu. Kenapa risiko hukum nggak enak? Ya karena kita harus hadapin itu semua. Kalau nggak benar, kena lah. Kira-kira begitu. Baik. Nah, apakah ini akan membangun persahabatan juga buat semua pihak? Itu juga pertanyaan yang harus kita jawab, gitu. Jadi, ini Mas Panji, ada 4 hal yang selalu muncul, gitu, yang harus jadi catatan kita. Nah, kira-kira itu Mas Panji. Baik, jadi Pak. prinsipnya melalui tarif ini, melalui tata kelola perusahaan, kita lakukan bisnis tujuan-tujuan yang baik dengan cara-cara yang baik, sehingga kita terhindar dari hal-hal yang tidak tepat. Karena kekayaan alam Indonesia yang besar, itu bisa muncul pertanyaan, jadi berkat atau jadi laknat buat warganya. Di dalam banyak kasus, orang terbunuh justru karena dia berada di wilayah yang sangat subur, yang sangat kaya. Terima kasih Mas Panji. Baik, terima kasih Pak Roni untuk penuturannya dalam program komunikasi bisnis di tema kita tata kelola perusahaan mencapai tujuan-tujuan baik melalui cara-cara baik. Terima kasih juga untuk para partisipan, sukses untuk aktivitasnya, selamat beraktivitas dan salam sehat. Baik, demikian tadi sahabat untuk komunikasi bisnis edisi hari ini, hari Senin tanggal 7 Desember 2020 dengan tema tata kelola perusahaan bersama Roni Hamustamu, Direktur Keuangan Consulting, dan juga partisipan-partisipan yang sudah join tadi via Zoom, yang juga sudah Anda dengarkan lewat RGR Tulungagung dan Praja Angkasa Trenggalek. Nanti untuk interval waktu jam 10 sampai jam 11 kita ada peluang untuk talkshow dialog dengan sahabat-sahabat dari Dispenduk Capil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil seputar KTPL.